Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan dengan NIM 2304045000007, BKA Prodi Bimbingan dan Konseling. Sebelum itu terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Ahmad Harum SPD MPD dan Ibu Kowian SPD MPD. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah bimbingan dan konseling. Topik utama dalam materi ini yaitu yang pertama sejarah bimbingan dan konseling di Amerika, dan yang kedua yaitu sejarah bimbingan dan konseling di Indonesia. Langsung saja, yang pertama sejarah bimbingan dan konseling di Amerika. Bimbingan dan konseling mulai ada pada tahun 1908 di Amerika dengan berdirinya Vocational Bureau pada tahun 1908 oleh Frank Persons. Frank Persons dikenal juga sebagai Father of the Guidance Movement in America Education. Istilah bimbingan dan konseling. Di Amerika pertama kali istilah bimbingan dikenal pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 di Boston. Pada awalnya istilah ini dikenal dengan berdirinya biro di bidang profesi dan ketenagakerjaan. Bimbingan konseling dikenal sebagai bimbingan untuk pekerjaan atau karir. Namun pada perkembangan lebih lanjut, merambah pada bidang pendidikan atau education guidance yang dirintis Jess B. Davis, di mana bimbingan ini dikenal dengan adanya bimbingan dalam segi kepribadian atau personal guidance. Bimbingan konseling juga berkembang di bidang-bidang yang lain seperti pengertian dan praktik bimbingan konseling terhadap ilmu sosial, budaya, kewarganegaraan, keagamaan, dan lain sebagainya. Sejarah bimbingan dan konseling di Indonesia. Sejarah lahirnya bimbingan dan konseling di Indonesia diawali dari dimasukkannya bimbingan dan konseling. Dulunya bimbingan dan penyuluhan pada setting sekolah. Pemikiran ini diawali sejak tahun 1960. Hal ini merupakan salah satu hasil konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau disingkat IKIP di Malang tanggal 20 dan 24 Agustus pada tahun 1960. Perkembangan berikutnya, tahun 1964, IKIP Bandung dan IKIP Malang mendirikan jurusan bimbingan dan penyuluhan. Tahun 1971 berdiri proyek perintis sekolah pembangunan atau disingkat PPSP. Pada 8 IKIP yaitu IKIP Padang, IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, IKIP Semarang, IKIP Surabaya, IKIP Malang, dan IKIP Manado. Periode perkembangan bimbingan dan konseling. Yang pertama, prawacana dan perkenalan pada tahun 1960 sampai 1970-an. Dan yang kedua, konsolidasi pada tahun 1980 sampai tahun 2000. Dan yang tiga, lepas landas pada tahun 2000 sampai sekarang. Adapun aspek-aspek yang melatar belakangi bimbingan yaitu yang pertama aspek kultural, dan yang kedua aspek pendidikan, yang ketiga aspek psikologis, dan yang terakhir aspek lingkungan. Faktor-faktor yang melatar belakangi perkembangannya konseling. Yang pertama, perhatian pemerintah terhadap populasi imigran. Yang kedua, pandangan Kristen bahwa dunia adalah pertarungan antara kekuatan baik dan jahat. Yang ketiga, pengaruh disiplin kesehatan jiwa. Yang keempat, pergerakan penelitian psikologi semakin melebar. Yang kelima, pemerintah federal menunjuk sejumlah konselor yang memberikan konseling karir. Yang keenam, pengaruh pengobatan non-direktif atau terapi berpusat pada klien atau client-centered terapi. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.